Terkait kriminalisasi Aibtu Labora Sitorus, Komnas HAM, terjadi penyalahgunaan wewenang dan pengabaian perlindungan HAM oleh penegak hukum. Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menegaskan bahwa aparat penegak hukum, yakni Polri, penyidik kejaksaan, JPU, dan pengadilan, Majelis Hakim PN, PT, dan MA, telah melakukan penyalahgunaan wewenang abuse of power dalam menangani kasus dugaan tindak pidana illegal logging, penyelundupan BBM, dan pencucian uang dengan tersangka terdakwa terpidana Aibtu Labora Sitorus LK-64. Komnas HAM juga menyatakan bahwa penegak hukum telah mengabaikan perlindungan terhadap hak asasi manusia di kasus tersebut. Penegasan dan pernyataan Komnas HAM ini tertuang dalam dokumen hasil eksaminasi analisis dan penilaian yang diterbitkan pada Desember tahun 2015 lalu atas kasus yang melibatkan anggota polisi dari Polres Raja Ampat, Papua Barat itu. Majelis eksaminasi yang terdiri atas 6 orang ahli hukum diketuai Profesor Dr. I. Nyoman Nurjaya SH, MH, dibentuk khusus oleh Komnas HAM untuk melakukan tugas eksaminasi, analisis dan penilaian atas kasus kontroversial tersebut. Negara lakukan tindak pidana. Komnas HAM menilai bahwa dalam kasus yang menjadi perhatian publik di tahun 2012 sampai tahun 2014 itu, penegak hukum telah melakukan kesalahan fatal dalam menentukan subjek hukum yang dijadikan tersangka oleh Polri, yang kemudian didudukkan sebagai terdakwa oleh kejaksaan, dan diputus pidana oleh pengadilan, alias terjadi error in persona. Oleh sebab itu, dalam kasus ini Komnas HAM menyatakan bahwa negara Indonesia telah melakukan tindak pidana, state crime, terhadap warga negaranya bernama Labora Sitorus. Kesalahan penegak hukum, mulai dari polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan kemudian hakim yang memeriksa, mengadili, dan membuat putusan yang mempidana Labora Sitorus karena error in persona, adalah tindak pidana yang dalam kriminologi disebut sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh negara state crime yang melanggar hak asasi Labora Sitorus sebagai warga negara Indonesia. Demikian pernyataan Komnas HAM sebagaimana dikutip dari dokumen hasil eksaminasi dimaksud. Pada poin ke-7 dari 7 poin kesimpulannya, Komnas HAM menegaskan bahwa putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis bersalah dan menghukum Labora Sitorus dengan 15 tahun kurungan penjara harus batal demi hukum. Di dalam pertimbangan hukum yang termuat pada amar putusan kasasi MA nomor 1081K-Pitsus-2014 sekadar mencocokkan dengan ketentuan pasal 197 KUHP maka putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, tulis Komnas HAM dalam kesimpulannya. Rekomendasi Komnas HAM. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan-kesimpulan di atas, agar penegak hukum dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara proporsional dan profesional, dan demi tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan atas jaminan perlindungan hak asasi manusia, maka Komnas HAM mengeluarkan 3 butir rekomendasi. Pertama, mengingatkan dan atau menyampaikan himbauan agar penegak hukum melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya secara proporsional dan profesional, setidaknya sesuai dengan kewenangan atributif yang telah diatur dalam aturan perundangan, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan undang-undang lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, KUHP, dan KUHP. Kedua, mensosialisasikan dan mempublikasikan hasil eksaminasi Komnas HAM ini melalui sarana media massa maupun media sosial yang berskala regional dan nasional untuk diketahui dan dipahami, baik oleh penegak hukum maupun masyarakat luas. Hal ini penting untuk dijadikan pertimbangan agar tidak diulang dan dilakukan kembali, terutama demi menghormati dan memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam melakukan pembangunan hukum yang berorientasi pada kebenaran, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ketiga, secara formal, Labora Sitorus sebagai korban kesewenang-wenangan aparat penegak hukum didorong untuk melakukan, dan dengan segera digunakan, upaya hukum yang masih tersisa dalam sistem peradilan pidana Criminal Justice System yaitu upaya hukum peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung. Komnas HAM berharap hasil eksaminasi ini dapat memberikan manfaat bagi perbaikan sistem peradilan di Indonesia, secara khusus berguna bagi percepatan penuntasan perkara Labora Sitorus.
Harapan publik. Pertanyaan yang menggantung di benak publik kemudian adalah siapa aktor di belakang proses kriminalisasi Aibtu Labora Sitorus. Sebagai pintu pertama dari sebuah proses hukum pidana di Indonesia, mata rakyat tertuju kepada pimpinan Polri saat itu sebagai terduga promotor utama dalam tindak kejahatan negara state crime terhadap warga negara, Labora Sitorus. Masyarakat tanpa lelah terus berharap agar negara melalui aparat penegak hukum yang hidupnya dibiayai rakyat dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, melayani, mengayomi, dan melindungi segenap bangsa Indonesia, serta melaksanakan penegakan hukum secara benar didasarkan pada fakta, bukan rekayasa, dalam rangka menghadirkan keadilan di tengah masyarakat. Apakah harapan publik ini terlalu mewah? Semoga hati nurani aparat, jika masih ada, dapat menjawabnya dengan benar. Sumber berita, Tim Red, DPNPPWI Nasional.